Oke loh, kita habis menelusuri makam Pangeran Condrobumi. Yang di belakang saya ini adalah makam Condrobumi yang berada di Dusun Gupitan, Desa Podosuko, Candi Mulyo, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Kita lanjut, kita telusuri makam yang ada di sini karena di sini selain Pangeran Condrobumi juga ada dua pengikut dari Pangeran Condrobumi sendiri yang makamnya berada di samping sebelah kiri. Kalau dari sini, kalau dari sebelah sini berarti sebelah kanan. Kita jalan, kita telusuri lokasinya di mana, lingkungan tempatnya di mana ya Pak ya, Pak Bandari? Oh, nah, di sini ada salah satu juru kunci yang akan menunjukkan makam Mbah Honggo Cipto dan Honggo Citro dan Honggo Joyo yang akan menunjukkan tepatnya di sebelah mana makamnya. Salah dua karena emang dua, kalau satu itu satu berarti dua pengikut dari Pangeran Condrobumi. Oh, di sini ya Pak ya. Interaksi dulu boleh Pak? Iya, silakan. Di sini adalah salah satu makam yang ini yang Mbah Honggo yang di sana ya Mbah Honggo. Dan di sini adalah salah satu makam dari pengikut Pangeran Condrobumi yang dimakamkan di sini tepatnya di Dusun Gupitan, Podosuko, Candi Mulyo, Magelang. Dan di sini juga bisa seseorang untuk ngalah berkah dan di sini untuk masyarakat. Yang jelas di sini kalau ada orang permohonan untuk menggapai pangkat atau jabatan ya Pak ya, di sini paling tepat itu untuk itu. Contoh orang mau maju lurah atau ingin jadi polisi, tentara, berbagai macam tempat tirakat, munajah dan itu di sini Pak. Ini yang berbagai macam lebih banyak di makam ini, tapi untuk gayuh pangkat atau jabatan tepatnya di sini yang saya rasakan. Dari sini juga nanti bila ada orang yang pengen ngalah berkah untuk menggayuh jabatan bisa melewati juru kunci tepatnya Pak Bandari yang beralamatkan di susun ini juga. Dan rumahnya tidak jauh juga dari makam, tempatnya di sebelah kanan. Di sini adalah makam dua pengawal dari Pangeran Condrobumi yang dulunya adalah seorang pengawal yang dia berkewajiban untuk mengawal menjaga keselamatan yang secara goir ya, dia yang mengawal untuk pengamanan zaman dulu. Dan di sini juga ada salah satu orang yang sangat mempunyai karomah, dan mempunyai ilmu yang sangat tinggi zaman dulu, makanya dia dijadikan salah satu pengawal. Dan tangan saya yang untuk memegang ini semakin ditarik ke dalam, rasanya kayak ada getaran yang semakin ke dalam. Tapi di tempatnya di sebelah sana, saya juga akan mengambil pola-pola dari sini. Lebih bagus dari yang tadi. Lebih bagus dari apa nih? Hijau. Lebih bagus, cantik untuk karakter batunya cantik, tapi untuk jenis dari batu pospor ya. Iya. Dua. Atau kita keluar dulu. Yang penting saya minta oleh-oleh gitu aja. Minta oleh dikasih, nggak apa-apa karena dikasih kok. Saya nggak maksa kok.
Aceh ya mas? Iya Aceh. Fungsinya dari batu ini adalah untuk meredam panas. Misalnya kalau cuaca itu sangat terik, panas, itu bisa diredam. Bagus Pak. Kalau bagus dibuang. Ya udah kalau positif ada depolitor jadi pakai panas. Dingin ya kita nih. Jadi teman-teman ini ya. Apa ya? Mas, Mas, dia nggak mau. mau Pak. Udah ada sendiri. atas sendiri. Bagus loh. Kalau ini saya bagus. Saya suka kok. Dikasih ikatan, dikasih itu bagus. Iya nggak mas? Ya. Di pucuk daun juga ada tuh mas. Tuh kelihatan. Tuh. Diambil nggak? Diambil sayang tuh. Jawab aja. Ini pulangnya siapa? Ya, coba gampang nanti pak. Ya, semua ini pulangnya siapa? Saya tak ambil yang di pucuk daun itu. Bentar. Kalau ada sih, kalau ada juga nggak apa-apa. Orang di sini mengatakan di sini cuman bentuknya seperti air. Seperti air. Tapi kalau nampak di mata saya ini bukan air. Ada yang pengen praktekin, ada atau enggak? Coba lihat. Air nih. Ya kan? Coba caranya ngambil seperti ini loh. Kita tangan. Coba digembang. Tuh, langsung tuh. Ya. Mesti air juga nih. Satu bulan berapa tuh kan? Pakai trik gak pak? Hah? Lihat sendiri apa enggak? Kalau saya pakai trik, otomatis saya taruh dulu di situ, baru saya ambil. Sama seperti ini. Kalau saya pakai trik, otomatis ini saya taruh dulu, tadi saya ke situ, saya taruh baru tak ambil. Tapi sebelum tak ambil pun jenengan juga lihat kosong atau ada kan gitu. Jadi saya tertarik di sana sih mas. Ya ada yang narik saya. Mau diambil nggak ya? Saya berdua saya mau. Saya emang tak tanya dan dengan mau boleh dikasih ya. Nah sesuai ini sih, sesuai pengambilan salah satu barang di sana. Tapi saya ingin pakai minyak Pak mas, ada minyak mas. Ada minyak, saya minta minyaknya Pak di tangan saya. Ragu yang gitu. Jadi di samping kita ngonten, di samping kita mencari sesuatu di sini, tapi tetap saya di sini sambil bercanda, kita sambil nyantai, kita sambil relax. Jadi nggak sepanang gitu Pak. Ini makam warga setempat yang dimakan di sini adalah makam umum juga ya Pak ya? Iya, Makam iya. umum dusun Gupitan. Gupitan. Dusun Gupitan yang ada di desa Podos.
Saya sebenarnya di sini malah bukan makam orang Muslim, tapi makam non Muslim yang ngajak saya interaksi untuk pengambilan barang. Ini rada berat. Ini makam non Muslim, tapi barang emang ada di sini. Jadi tetap saya ngambilnya dari sini. Mau ada yang mau lihat, ada apa enggak? Sebelum saya ambil mau dilihat di sini ada apa enggak? Lihat, cek dulu. Yang mana? Tangan saya, ini tadi nggak ada apa-apa ya mas? Kan? Tuh, semar. Nggak bisa. Kata-kata besar repot. Nanti ramai istimewanya. Tidak ada rangkanya ya? Enggak, ini kan patung mbak, bukan semak. Oh, jangan pengen request yang ada rangkanya. Tak carikan mbak. Oh, saya itu paling penak loh. Soalnya rakyat biar belau pak. Jadi di samping kita ngonten, tapi kita tetap sambil berdua, relax. Ke sana, tempat yang lebih luas. Saya tak nurutin request bapak tadi, katanya kalau ada yang ada rangkanya, oke, tak wujudin mbak. Request tidak dapat yang ada rangkanya nanti. Wah, nek konten kalau vlog antik mbak, antik ini bisa dilihat di depan mata, warna Tuhan, warna biasa. Gitu, iya. Di bawahnya kok lemah ya. Iya. Itu barang tuh mas. Barangnya naik gunung terus sih. Barang naik terus sih. Ya, aku penasaran. Aku nangkapnya.
tuh Diana. Sini iki. Ngeyel. Nggih. Ini piye? Kayak asisten kan kayak. Pengen apa? Itu dia. Wit iki jane. Wit niki. Nggih. Sebutin Mas. Wit Niki. Bagus Mas. wit niki. Ya, yang ini. Ya. Iki baru no boleh mati nih. Nembe niku. Nggih, tangan nembe mau. Baru wis likur. Berarti kayak minus. Nggih. Saya mati itu 2000. Nih. Oh berarti baru ya. Oke, ini jam biru nih. Tapi ada apa-apa sih Pak? Tapi ini makam baru. Nggih. Makam baru kan apa-apa. Bensin. Apa nih? Gua apa nih? Betul. Waduh, ini. Tangannya Pak. Jangan request mau nggak? Jangan tangannya. Plak wujud Pak. Ora wujud Pak. Benar. Terus Bener Pak. nggih. Tangannya itu sesuai request. Sesuai pesanan. Nah, Nggih, kapan ya? nggih, nggih, nggih. Oh, jelas takon sing ora rakane kan. Nggih. Niku wonten rakane to. Nggih. Nek kula ki wonten request tak turuti kok kayaknya. Nah, begini nek gunung nganu teng nganu malah request Mas batangan Mas iki. Wah, repot kan. Gremeng. Alhamdulillah wujud juga, Pak. Dapat juga. Mas batangan. Ayo Iki nuwune. Jadi pengambilan barang kok iso di request. Oh, iki. Apa? Wah. Iki. Ngejak Jangan gawean. teh pahit kopi pahit. Tendang setaman meneh. Kalau degan ijo sing mulung ngetan itu ngono siji. Sekarang ambilkan tak tarik ke stambul nang kene. Ready. Yo. 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 Roti ya iki. Tegak enten ning penting andap. Ning mulung ngetan itu ngono siji Pak karepe. Ning teng andap enten. Nek sakniki mboten kepas pandangane. Kalau ki wani kok membuktikan apapun requestnya. Kalau kita lanjut jalan-jalan lagi untuk menyusuri makam yang berada di makam Mbah Pangeran Condrobumi yang berada di Dusun Gupitan, Desa Padosoko, Candi Mulyo, Magelang. Pak, kalau boleh tanya, di sana ada makam yang dikasih kayak cungkup itu makam siapa, Pak? Pak. Iya. Itu ya, Pak. Iya. Surabaya juga itu ya. Karena saya ditarik ke situ gitu. Saya nggak tahu tapi kok di situ gitu, cikal bakal. Itu berarti kalau nggak salah cikal bakal itu dari Mbah Condrobumi ya. Bukan ya? Apa agak sebut? Mbah Kap, bukan. Cikal bakal. Namanya ada siapa, Pak? Mbah Cikal bakal, tapi nggak tahu siapa nama. Tapi ada anak cucunya Bang. Oke Pak, jangan lorot.
dikatakan adalah makam Mbah Cikal Bakal atau pertama yang dimakamkan di sini. Bukan kalau orang pertama kayaknya bukan sih Pak, bukan orang pertama di Dusun Bukutan bukan. Tapi orang pertama yang dimakamkan di makam ini sebenarnya. Dan dia salah satu mbah-mbah yang punya anak turun juga di sini. Banyak anak turun di sini juga. Dan dia kalau nggak salah namanya tadi udah membisikin ke saya, dia salah seorang yang pintar juga loh Pak zaman dulu. Dia bukan orang sembarangan deh Pak. Ini Mbah Noto Utomo ini adalah salah orang yang zaman dulu pintar juga dari ilmu kanuragan, dan ini juga pintar Pak. Karena bukan orang sembarangan yang bisa dimakamkan pertama di tempat sesuatu makam. Pasti orang istimewa. Ini istimewa. Mbah Noto Utomo kayaknya. Tadi membisikin saya namanya Noto Utomo. Dan dia punya anak cucu turun-temurun. Dia meninggalnya sebelum tahun 1000 di sini. Jadi sebelum pendatang juga Pak. Pendatang sebelum kampung ini ada gitu. Jadi dia pendatang tapi sebelum kampung ini ada, bukan setelah kampung ini ada. Karena dia salah satu santri juga, cantrek ya, zaman dulu cantrek di Padepokan Condrowungu juga Pak. Dia salah satu orang yang karena dia udah menganut agama Kapitayan zaman dulu Pak. Ya, Kapitayan yang dianut itu agama Kapitayan, jadi kepercayaan bukan. Jadi zaman dulu itu dia menganut agama Kapitayan. Jadi dia percaya kalau bumi itu diciptakan, langit diciptakan, itu ada yang ciptakan, yaitu yang kuasa. Tapi zaman dulu cuman dia nyebut Sang Yang Kuasa gitu aja, bukan Sang Yang Widi atau Sang Yang Kuasa, bukan menyebut cara kita dengan sekarang sebutan Tuhan kita Allah Subhanahu Wa Taala, bukan. Jadi dia masih menganut agama Kapitayan zaman dulu. Mbah Noto Utomo sendiri, dia dulu katanya dia punya anak totalnya ada 18 tapi mati 5, jadi tinggal 13 punya. Jadi termasuk jenengan juga itu anak turun dia. Orang sini semua anak turun dia. Setiap di tempat saya pasti minta ulang di sini. Dikasih deh. Dikasih di sini. Saya minta oleh-oleh tapi nggak dikasih. Beda kayak yang di sana gampang dikasih. Tapi di sini nggak dikasih saya. Nggak dikasih barang. Padahal saya pinjam minta oleh-oleh di sini tapi nggak dikasih. Pinjam tangan. Mau nggak dikasih mau pinjam tangan. Mas saya sini Mas Alfi. Tapi jam tangan seperti apa coba? Halus apa enggak? Kasar. Oh kasar, orang susah. Kita nggak dapat apa-apa ya Pak. Tapi itu kalau dapat ada apanya? Kita kasih gini. Rezeki gini ya. Ada yang sih? Copot. Nggak mau. Nah, nggak mau saya kembalikan. Oh. Eli, Terima kasih. Ya, kita ke sana ke tempat yang ini. Ini Mbah siapa?
atau Utomo. Ya, punya interaksi sama saya, katanya Mbak Utomo dan dia salah satu murid dari Pangeran Condrowuni. Dia salah satu menteri atau santri atau murid. Kata Pak zaman sini ya murid Pak. Ini Mbah Noto Utomo. Kalau di sini udah tertera namanya Pak Suparman. Mandul. Mandul, tapi kok punya anak ya? Punya anak tuh Pak? Mandul tapi punya anak. Lah ya itu. Soalnya emang diganti gandul, mandul ya. Sana lagi. Cuci Mas, udah anakku. Sama di rumah itu. Lampu karo ngoceh ya. Yo, di sana ada makam banyak banget satu keluarga. Terus kepala desa zaman dulu pertama lurah di Podosuko, yang ada di dusun Gupitan, Candi Mulyo. Ada 1, 2, 3, 4 makam di sini. Coba kita lihat. Tuh, Aku sentimen. wah, ini 3. Ada 3 makam yang dikasih. Ada 3 makam yang dikasih kayak cungkup seperti ini loh. Tapi nggak tahu makam siapa, cuma kita ngobrol sama juru kunci. Ini ada. Ini juga ada. Cuma nggak jelas. Ini rambut dia mau ke harganya ya. Iya. Di sini ada yang sering mengatakan kalau di sini sering ada penampakan. Itu bukan penampakan, tapi sering kayak ada macan kembar ya. Macan kembar. Oh, ada yang pernah cerita nggak? Pernah. Kayak ada macan kembar ya Pak. Iya. Macan kembar di sana. Dan zaman dulu dia adalah peliharaan dari Tiap Manunggal. Gojoyo sendiri dan Gojentok itu adalah dua macan kembar. Itu yang jaga di sana. Sorry. Ada yang tadi saya juga diperlihatkan
ada kodam macan kembar yang ada di sana. Dua macan kembar. Itu dua. Dulu itu milik dari dua pengawal di Pangeran Chondro. Punya milik pengawal. Tadi pada duduk di sini tapi nggak tahu kalau di pucuk. Tuh, ya tahu Pak. Nah itu apa? Air ya Pak ya? Ini air kan? Iya, saya bilang juga air. Tapi beda kalau di Udah hilang kok. Udah hilang. Hilang. Wah nggak jadi diambil. Iya udah hilang. Udah hilang. Wah ratu jipo nih mas jenenge mas. Nggak mau diambil. Nggak lari sih lari. Hilang. Lari. Coba nanti kalau ada kita ambil. Yuk kita sambil keluar. Kalau nggak mau nggak bisa diambil. Iyalah, nggak usah maksa kita. Ya, kita seperti ini pengambilan kita dengan cara ini sih Pak. Dengan cara bisa begini. Nih, tidak sini loh, tidak sini loh. Tidak sini. Kalau nggak keburu jatuh, kayak gini diambil bisa wujud. Kalau keburu jatuh, diambil nggak bisa. Nih. Nih Pak. Tahu caranya ngambil gini Pak. Nggak ada. Ini nggak kena nih, nggak kayak tadi. Biasanya kena, tapi kok nggak kena. Nggak ada. Coba pinjam tangan. Pinjam tangan ya Pak, pinjam. Oh, Cuma boleh. pinjam, Iya. cuma pinjam kok. Cuma pinjam. Mustika. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, masih rezeki mas. Lihat. Mustika embun atau mustika bening sebening embun. Nih. Nih. Kalau sama saya nggak mau jatuh. Nih. Bagus sih, Pak. Mau ditelan. Enggak. Wes banyak kok. Ya, kita jalan sambil keluar kita jalan. Nanti untuk interaksi selanjutnya coba kita lanjutkan di luar makam, di area luar makam. Gitu. Mau mas, jenak oleh minta kasih. Mboten. Ah, gelem. Ora apa-apa. Sanese mawon. Ngerti ngarani ambek bisa. Itu pon layan mas Renju ini terakhir loh. Sanese mawon, Pak. Sing wis barokah. Saya barokah. Terima kasih bapaknya Pak. Sampun banyak ini. Pun angsal pinten jenengan? Sampun banyak kali kok. Oh ya ampun. Kali kok. Nah, itu nggak apa? Tak cipuli apa tak kucak. Bening ya mas, sebening embun ya. Coba di blok ke tengah. Seperti diriku terus. Ikis. Oh, ayo beneran semua. Pada lari. Oke loh, di sini emang kita tadi udah melakukan perjalanan memasuki makam Pangeran Condrobumi yang berada di dusun Gupitan, Desa Podosuko, Candi Mulyo, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Yang di sini melakukan perjalanan ziarah kubur dan kita juga melakukan interaksi berbagai macam dan pengambilan barang dengan secara simpel dan secara enak sudah kita lakukan. Dan terus di sini ada rangkuman tertentu yang kita bisa ambil hikmahnya. Satu, siapapun yang mau ziarah ke sini tidak dibatasi oleh agama, ras, budaya, berbagai macam. Jadi siapapun yang mau ziarah ke sini ngalah berkah, bebas, sebebas-bebasnya, ya Pak ya. Dua, yang penting di sini mengikuti sesuai prosedur yang berlaku di sini dan mengikuti kalau bisa tetap lewat juru kunci yang ada di sini agar tahu tata cara dan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk melakukan ziarah di sini, untuk ngalah berkah di sini, benar Pak? Dan tiga, di sini dari pengurus sendiri, dari struktural yang ada di sini juga menganjurkan untuk menjaga
kebersihan lahir dan batin. 4. Di sini juga dianjurkan untuk tidak bicara kotor dan guyon sakarepe dhewe yang kotor yang tidak beraturan. Seperti itu, Pak. Dan di sini juga disediakan untuk tempat lahan parkir juga di sini. Dan insya Allah lahan parkir di sini tempatnya luas, bebas, aman dan nyaman. Di sini juga sudah disediakan oleh struktur yang ada di sini, disediakan WC sama toilet di sana. Jadi untuk pejaran di sini kalau dari rumah belum melakukan wudhu, bagi umat Islam bisa melakukan wudhu di sana. Untuk musola ada tulisan ke sana. Ada musola ya Pak ya? Iya, 20 meter. 20 meter ada musola untuk jamaah yang ingin melakukan sholat, karena untuk melakukan sholat di makam itu hukumnya makruh. Jadi untuk lebih baik kalau untuk sholat 5 waktu dilakukan di tempat di musola yang sudah disediakan. Terus di sini juga diwajibkan untuk menjaga kebersihan, untuk menjaga ekosistem lingkungan dan kebersihan lingkungan. Benar Pak? Nah, dan di sana juga ada makam Pangeran Condrobumi dan 2 pengikutnya adalah Mbah Honggo Cipto dan Honggo Citro. Honggo Joyo dan Honggo Citro yang punya kodam macan putih. Dan salah satunya juga adalah kodam macan loreng. Nah, seperti itulah kodam yang wong minta acungin kono macane sing mlebu rene. Karena enggak seperti itu. Bang, kita tanya-tanya dulu karena saya sebenarnya pengen menunjukkan kalau di sana ada 2 kodam macan yang dulu peliharaan atau yang apa ya, jaga dari Pangeran Condrobumi sendiri. Oke, tanya-tanya. Mas Teguh, saya tak minta minum ke Mas Pras dulu. Fokus ke salah satu dulu, fokus ke salah satu biar kameramen tidak bingung untuk mengarahkan satu-satu. Mau yang mana dulu? Mau yang mana? Coba yang sebelah kanan dulu, Pak Budi. Yuk, diem dulu sebelah sana. Dan itu dikendalikan dulu. Mas Pras kendalikan, Mas Teguh ikut sana, coba tanya-tanya. Assalamualaikum Mbak. Syukuran Mbak. Kalau tanya dua-duanya bingung. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Kalian bahas itu nih Mbak. Sing oke ya. Di kampung Mbak. Nek panjenengan sing mriki biasanya tok sing sebelah putih. Itu biasanya malah tuan rumah nih sing cocok langsung tanggal. Kamu, mangin ya. Ngomong kamu bentar lah. Salim. Assalamualaikum. Mbah. Waalaikumsalam. Wayah niki. Kita ngutangi Sampai jauh, Mbah. Insyaallah. Wiwit saking alit ngantos kuwanen tansah merawat mriki, Mbah. Jauh sana tuh. Ojo lali siksa sedung rene. Muluk salam. Bisa wong Islam Jawa kelan dijogo Kula setahun Mbah, kula sampai kali sedaya wayah. Insyaallah marah sowan. Nyuwun ngapunten menawi ingkang boten liwat wayah menika ingkang kirang sopan ngaten menika. aja sampeyan.
Saya Mbah, iki putune Mbah. Kira ngindongake nggih Mbah. Sedaya niki nyuwun saberkahe Simbah. Lantaran Simbah nyuwun sapendungane mugi kita paringi bakas waras slamet. Rezekinipun paring gampil sedayanipun Mbah. Amin Mbah. Barang sing mangkene dilawan. Nggih. Oh nggih. Oh nggih. Suwun Mbah. Niki putune mriku niku Mbah. Niki putune mriki niki. Nggih. Tahu sana sih Mbah. Assalamualaikum. Mungkin mesti bareng dagangan Mbah. Kanca-kanca kula sedaya. Selamat sedaya nggih Mbah. Nek enten klebutane kula sak kanca kula, nggih nyuwun pangapunten Mbah. Sedaya nyuwun berkah Mbah. Nggih amin. Allah Oh nggih, monggo. Anak mahal hati-hati kepleset. Allah Akbar. Oke Lur, demikian tadi mediumisasi penjaga makam Mbah Kyai Raden Condrobumi yang ternyata 2 pasang macan. 1 pasang Pak. Oh 1 pasang. Ya, kalau 2 itu 4. 2 pasang berarti 4. Berarti 1 pasang. 1 pasang. Macan putih dan macan loreng. Coba ditanya rasanya yang habis buat mediumisasi seperti apa rasanya? Enggak tahu. Mas Tayo, gimana rasanya? Oke. Terima kasih. Coba jangan kesana dulu minum-minum nggak apa-apa. Mau Mas Pras bawa minum. Kesana nggak apa-apa minum. Terima kasih ya Mas ya. Terima kasih tapi nggak tahu jenanya Mas Yo. Terima kasih untuk apa? Terima kasih untuk apa? Oke loh, tadi kita udah melakukan penelusuran 1, 2 melakukan penelusuran ke makam dan pengambilan barang yang diizinkan dan diridhoi juga sama yang ada di sini. 3, kita udah melakukan penguapan sejarah dan pengungkapan yang berkembang di sini dari makam Pangeran Condrobumi. Dan kita satu tim juga satu kru udah melakukan ziarah kubur dan namanya doa bersama di dalam. Semoga channel kita ke depan semakin sukses, semakin berkembang, semakin mengedukasi, semakin memberi pembelajaran bagi subscriber semuanya. Dan di sini juga kita akan mengucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber sekaligus juru kunci dari makam Pangeran Condrobumi. Matur suwun Pak. Matur suwun. Alhamdulillah udah disambut, diterima dengan baik, dengan ramah, dengan rasa persaudaraan yang sangat istimewa. Semoga jenengan ke depan rezekinya semakin lancar, dikasih kesehatan lahir dan batin, dikasih kebahagiaan lahir batin, fidini fidunya hadal akhirah. Pak Banari, istimewa. Alhamdulillah, matur suwun. Sama juga Pak. Ya. Pak siapa tadi? Tim. Pak Tim. Ya. Ya. Terima kasih juga sama Pak Tim, masyarakat sini yang mendampingi Bapak Banari.
Dan di sini juga saya disambut dengan ramah tamah dan disambut dengan gembira seperti persaudaraan dan alhamdulillah matur suwun ya Pak ya. Kalih kopi ini gratis, teh gratis, matur suwun. Dan ke depan semoga amal jenengan diterima sama Allah Subhanahu wa taala dan diganti yang lebih melimpah dan lebih barokah lahir batin. Alhamdulillah matur suwun. Jangan lupa selalu ikuti channel kita Ki Susilo Gelap Sayuto yang ke depan akan menampilkan hiburan yang lebih menarik, konten yang lebih mengedukasi, konten yang lebih menguji nyali dan membuat senam jantung. Insya Allah ke depan kita akan melakukan konten di makam Sunan Geseng yang berada di Grabak. Agenda selanjutnya kita akan melakukan konten di sana untuk mereview, untuk menyelidiki dan menelusuri makam Sunan Geseng yang ada di Grabak. Terima kasih, matur suwun. Jika ada yang salah lahir dan batin, kita tidak lupa mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada yang salah lahir batin, kita kru Ki Susilo Gelap Sayuto mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan tak lupa kita di sini mengucapkan selalu salam guyub rukun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.